Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Hari ini saya ingin bertanya buat Agan ya. Pernah nggak pada saat kita membawa musang kita ke lingkungan baru, baik karena kita pindah maupun karena kita baru aja membeli musang, dan pada saat musang itu sudah di rumah, kita ngerasa musang itu nggak nyaman kan? Contohnya nggak nyaman tuh saat kita mau pegang tuh dia kayak marah, dan pada saat kita kasih makan dia nggak langsung makan. Pokoknya tanda-tanda musang lagi stres lah. Nah, kalau Agan pernah merasakan hal itu, kali ini saya ingin memberi tipsnya Gan, yaitu gimana sih buat musang kita nyaman dengan lingkungan yang baru. Sebenarnya hal yang dilakuin sangat sederhana ya Gan, dan saya yakin Agan yang menonton video ini pasti bisa melakukan hal tersebut. Oke Gan, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang membuat musang kita nyaman dengan lingkungan yang baru bersama saya dan juga si Bimbing. Sebelum saya menjelaskan tentang gimana sih cara musang kita nyaman dengan lingkungan yang baru, saya ingin ngasih tahu Gan, kalau sebenarnya tips-tips ini hampir mirip-mirip ya, sama gimana sih cara membuat musang kita jinak kepada ownernya. Karena kan pada dasarnya musang yang tinggal di tempat yang baru ya alasannya banyak ya. Mungkin karena kita baru pertama kali melihara musang, jadi dia pindah dari tempat owner lama ke tempat owner baru, atau juga owner yang sebelumnya itu pindah ke daerah yang B. Pasti musangnya juga harus ikut beradaptasi kan. Jadi tips ini sebaiknya Agan lakukan secara teratur ya, biar hasilnya lebih maksimal. Oke, kita mulai dari tips yang pertama Gan, yaitu pastikan kandangnya itu bersih, jauh dari sinar matahari langsung. Jadi tempatnya ya agak-agak gelap sedikit lah, agak redup. Dan juga kandangnya sekering mungkin Gan, dan jauh dari keramaian. Karena musang yang baru beradaptasi di tempat yang baru, dia tuh butuh tempat yang tenang. Sehingga kalau misalnya kita taruh di tempat yang banyak sinar matahari, yang ramai orang lalu lalang, itu akan membuat musang tuh semakin stres. Jadi ada baiknya kita diamkan dulu di tempat yang sepi dulu lah Gan, yang nggak kena langsung sinar matahari. Berikan dia waktu untuk tenang dulu selama beberapa hari, sampai dia mulai, misalnya kita deketin dia nggak agresif lagi, berarti udah tandanya dia mulai beradaptasi di tempat baru tersebut ya. Tips yang kedua, biarkan musang tuh tenang di tempat yang baru kan. Jadi nggak usah kita ganggu, nggak usah kita dekatin. Kalaupun misalkan kita harus dekat-dekat sama musang, ya paling cuma gara-gara kita ngasih makan atau minum, atau kita bersihin kandangnya. Pokoknya biarin musang itu di kandang sendiri, jangan terlalu kita ganggu. Karena mereka masih butuh waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang sekitar kan. Yang ketiga, karena musang kita biarin di tempat yang tenang dan juga nggak kita ganggu, bukan berarti kita ngasih makannya itu jarang-jarang ya kan. Kalau untuk makan apalagi minum harus tetap rutin kita kasih ya. Kalau misalnya musang udah usia di atas 10 bulan ke atas, ya kita kasih makanan 2 kali sehari rutin lah kan. Walaupun dimakan nggak dimakan, setiap hari kita kasih. Tapi misalnya kita kasih waktu, misalnya di pagi hari kita kasih makan jam 8 pagi kan, kita lihat sampai jam 10 pagi. Kalau misalnya makanannya nggak habis, ya udah kita buang sisa makanannya. Kalau misalnya minumnya juga udah habis, ya kita tambahin airnya. Ya pokoknya gitulah kan. Biarin di kandang itu dia senyaman mungkin ya. Selain dari tempatnya, kita juga membuat nyaman dengan kita siapkan makanan setiap hari, sampai ada tanda-tanda dia udah mulai tenang di kandangnya kan. Nah, yang keempat, jika kita lihat musangnya itu sudah mulai makan makanannya dengan teratur, ya pokoknya setiap kita kasih makan langsung dimakan, itu udah tanda-tanda musang sudah bisa beradaptasi di tempat yang baru kan. Yang kita bisa lakukan yaitu kita bisa mulai mengajak musang itu berinteraksi kan. Ya walaupun bukan kita ajak main keluar, misalnya kita lepasin gitu ya. Interaksinya itu ya sederhana aja kan, kita coba lus-lus di bagian badannya ini. Ya intinya samalah kayak menjinakkan, biar dia nginget lagi ownernya gitu loh, atau mengingat ownernya yang baru. Kita lus-lus gini aja kan.
Ya pokoknya kalau misalnya dia semakin tenang, nanti baru kita bisa lanjut ke step selanjutnya. Tips yang kelima atau yang terakhir, yaitu kalau kita sudah melihat musang itu tenang saat kita dielus-elus gini, kita bisa coba musang itu dilepasin dari kandangnya kan, biar musang bisa mengeksplorasi tempat-tempat di sekitar kandangnya. Ya sambil kita ajak main, misalnya kita bawain kayak bola apa biar dia main sambil kita ya lepasin gitulah kan. Kalau misalnya di sekitar kandangnya ada pohon, coba kita naikin di pohon biar dia lebih happy, karena kan salah satu mainan yang buat musang happy itu saat dia bisa naik-naik pohon gitu kan, dia pasti sangat happy. Ya kalau misalnya sudah di step ini sih, berarti musang agan sudah bisa beradaptasi di lingkungan dia yang baru kan. Yang agan lakukan kalau misalnya sudah di step ini, yang penting agan rutin menghandle musang biar dia tuh selalu kenal sama ownernya. Ya walaupun gak setiap hari, tapi kalau bisa ya sisihkan waktu, misalnya dalam seminggu 2 atau 3 hari kita ajak main 10-15 menit setiap hari, biar mereka itu tetap jinak sama kita. Karena kalau musang sudah lama gak kita handle, lama-lama dia pasti akan lupa kan. Oke kan, tadi itu tips cara membuat musang bisa nyaman di lingkungan yang baru kan. Sebenarnya tipsnya itu sangat gampang ya kan. Saya yakin agan bisa melakukan sendiri tips itu dengan baik. Tapi yang saya tekankan, agan harus rutin lah ngelakuinnya. Jangan baru sehari 2 hari dia gak jinak, agan udah bosen. Karena namanya makhluk hidup kan dia perlu waktu lah buat beradaptasi kan. Ya kalau misalnya agan ada pertanyaan lagi tentang perawatan musang dan sebagainya, nanti langsung komen aja di bawah kan. Kalau misalnya pertanyaan bagus, saya pasti buatin videonya. Kalau misalnya agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya tentang hewan, karena saya upload setiap hari Jumat dan Minggu kan, video tentang hewan-hewan saya. Selain musang kan saya juga punya hewan lain kayak kadal panana, kayak leopard diku, savana monitor, kecoa dubia, agan bisa tanya kan. Sekian video dari saya. Salam hewan lestari kan. Saya dan si Bim Bim yang mau lanjut turun. Jangan turun Bim. Mau turun deh kan. Bre, coba main toh. Nah, untung. Bim, rusak daunnya Bim. Oke, rusak daunnya. Rusak marah ibu nanti. Ini bayamnya ibu juga dimakanin sama Bim Bim. Lili berani emang ya? Digigit. Sini.